Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mami Amel. Karena hari ini masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri, ucapkan dulu nih selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin ya. Gimana nih sahabat Mamel, pada pulang kampung nggak tahun ini? Nah pastinya hari ini masih di kampung halaman ya. Senang banget bisa bertemu dengan keluarga dan semua sanak saudara. Beda halnya sama aku nih, aku karena lahir dan besar di Jakarta, jadi alhamdulillah aku nggak perlu bermacet-macetan untuk bisa bertemu keluarga ya. Jadi nikmatin aja sepinya kota Jakarta ya, dengan tidak adanya sebagian warganya yang sedang pulang kampung. Oke, langsung aja ya sahabat Nomel, kita sependapat ya bahwa tanaman hias memang ampuh membuat tampilan rumah lebih menarik. Namun tidak semua orang punya bakat untuk merawat tanaman hias. Nah, sahabat Nomel tipe yang mana nih? Solusinya sih adalah memilih tanaman hias yang tidak mudah mati. Jika sahabat Nomel ingin rumah yang mendapatkan sentuhan alami dan menyegarkan dari tanaman hias tanpa harus memikirkan perawatan yang merepotkan, memilih jenis tanaman yang minim perawatan dan tidak mudah mati adalah kuncinya. Ya, benar memang tanaman hias yang sangat high maintenance jika ingin mendapatkan maksimal. Tapi ada juga yang tak butuh perawatan terlalu intens, tetap bisa tumbuh bahkan termasuk ketika sahabat Nomel lupa menyiramnya. Oke, ini akan aku sampaikan beberapa jenis tanaman hias yang minim perawatan dan tidak mudah mati. Bisa dijadikan referensi jika sahabat Nomel ingin memulai menanam atau menambah tanaman hias di rumah. 1. Lidah buaya. Untuk sahabat Nomel yang sering kali lupa menyiram tanaman lidah buaya adalah tanaman yang sempurna untuk dirawat. Uniknya justru jika sahabat Nomel terlalu memperhatikan dengan memberinya terlalu banyak air setiap hari, lidah buaya justru akan mati. Jadi memang tidak perlu sering-sering untuk menyiramnya. Untuk merawat lidah buaya, sahabat Nomel hanya perlu menyiramnya sekitar 2 minggu sampai 1 bulan sekali, dengan membiarkannya kering sepenuhnya sebelum penyiraman selanjutnya. Lidah buaya juga dapat bertahan dengan sinar matahari yang terbatas atau tidak langsung loh sahabat Nomel. Mengingat juga manfaatnya, tanaman lidah buaya yang dapat membantu menjaga kualitas udara di dalam ruangan karena menyerap zat-zat beracun. Kedua, tanaman dolar atau tanaman Jamiococcus jamiifolia. Tanaman ini tanaman ideal untuk sahabat Nomel yang tidak suka tanaman hias dengan perawatan yang repot ya. Jadi tanaman dolar ini bahkan dapat hidup ketika sahabat Nomel letakkan di dalam ruangan yang minim cahaya. Dan selain itu, sahabat Nomel juga tidak perlu rutin menyiramnya. Mudah sekali dalam perawatan dan perbanyakannya juga ya. Manfaat tanaman ini sejatinya memiliki fungsi untuk menyerap karbon dioksida dan mengubahnya menjadi oksigen. Dan menurut penelitian juga tanaman ini berfungsi sebagai pemurni udara. Nah, yang ketiga ini ada tanaman lidah mertua atau Sansevieria. Tanaman yang bisa tumbuh bahkan di kamar mandi tanpa jendela karena lidah mertua dapat hidup dengan pencahayaan terbatas. Lebih menyenangkan lagi, tanaman ini juga dapat bertahan berminggu-minggu tanpa disiram loh sahabat Nomel. Nah, ini ada 2 jenis Sansevieria yang aku tempatkan di dalam. Nah, untuk Sansevieria yang Masioniana itu ada di luar karena memang tempatnya di teras aku ini sangat terbatas ya. Jumlah tanaman juga semakin rimbun dan banyak, jadi aku alihkan ke depan, ke luar pagar ya sahabat Nomel. Jadi agar tetap menjaga tampilan di teras aku tetap asri dan rapih. Oke, lanjut yang keempat ada tanaman spider plant atau tanaman laba-laba. Tanaman ini disebut tanaman laba-laba karena daunnya yang menjuntai ke bawah seperti kaki laba-laba. Jadi sahabat Nomel yang baru memulai menanam tanaman hias, tanaman ini sangat cocok bagi sahabat Nomel karena sangat tangguh atau bandel ya. Dengan penyiraman dan pencahayaan yang minim, tanaman ini bisa tetap tumbuh dengan baik.
Salah satu manfaat dari tanaman laba-laba ini adalah kemampuannya dalam menyaring udara dan menyerap polutan seperti zat-zat kimia yang dihasilkan dari bahan bangunan dan produk rumah tangga ya. Kemudian lanjut ya, yang kelima ada sukulen. Tanaman sukulen juga merupakan tanaman yang cocok untuk pemula ya. Sebagai hiasan rumah, sukulen sangat cocok karena bentuknya yang kecil dan cantik. Tanaman sukulen ini tidak membutuhkan banyak air, namun sebagai tanaman gurun yang membutuhkan banyak sinar matahari. Lanjut lagi yang keenam, kaktus. Nah, untuk tanaman kaktus ini merupakan tanaman yang termasuk ke dalam keluarga sukulen ya. Karena satu famili, perawatan kaktus dan sukulen kurang lebihnya sama ya, sahabat Mabel. Kaktus membutuhkan banyak sinar matahari langsung dan tidak perlu disiram terlalu sering. Ya justru akan mati jika terlalu lembab ya. Untuk manfaat tanaman kaktus dan sukulen ini dapat membantu memurnikan udara dalam ruangan yang ditempati dengan melepaskan oksigen saat berfotosintesis, dan dikenal juga mampu menyerap polutan dan memperbaiki kualitas udara. Lanjut lagi yang ketujuh, sirih gading atau potos. Sirih gading atau potos ini merupakan tanaman yang memiliki ketahanan yang tinggi dan tidak mudah mati. Sirih gading dapat hidup dalam cahaya yang tidak langsung atau bahkan redup, dan sahabat Mamel tidak perlu menyiramnya setiap hari. Cukup 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali saja. Sirih gading ini juga terkenal sebagai tanaman pemaaf. Artinya ketika sahabat Mamel lupa menyiramnya selama berminggu-minggu, sahabat Mamel cukup menyiramnya sedikit air berulang kali, maka tanamannya akan pulih kembali. Nah, seperti beberapa video aku juga sudah pernah aku buatkan beberapa kreasi dengan tanaman potos ini ya, karena banyak sekali jenisnya dan warnanya pun cantik-cantik ya. Jadi ini mudah sekali untuk dikreasikan atau ditanam di dalam ruangan, digantung ataupun dirambatkan ke turus, itu juga cantik ya sahabat Mamel. Sedang untuk manfaat tanaman sirih gading ini mungkin sahabat Mamel juga semua sudah banyak yang mengetahui ya. Memiliki manfaat yang bisa menyerap racun dan polutan sehingga akan tercipta ruangan yang sejuk. Nah, yang selanjutnya ke-8 ada philodendron. Philodendron adalah tanaman yang mudah untuk ditanam karena perilakunya mirip dengan tanaman potos atau sirih gading. Keunikan lainnya adalah tanaman ini merupakan salah satu kelompok tanaman besar yang berbeda sehingga sahabat Mamel dapat memilih beragam variasi. Nah, seperti beberapa di video aku sebelumnya, aku ulas tentang philodendron ya. Itu banyak sekali jenisnya ya sahabat Mamel. Ada yang bercorak variegata sampai dengan yang berwarna pink. Dan untuk manfaat dari tanaman philodendron ini dapat menciptakan suasana sekitar yang sejuk dan alami ya. Lanjut 9 ada tanaman bambu hoki. Sesuai dengan namanya, bambu hoki ini atau disebut juga bambu rezeki dipercaya dapat membawa keberuntungan pada pemiliknya. Manfaatnya dari tanaman ini yaitu bisa membersihkan udara sekitar. Bahkan diyakini dapat membawa keberuntungan kepada pemiliknya berupa kekayaan dan kesehatan. Nah, agar bekerja dengan baik, tanaman ini perlu memperhatikan penempatannya ya. Sahabat Mamel bisa menempatkannya pada sisi tenggara atau timur dan bahkan bisa di area barat. Nah, sahabat Mamel bisa menggunakan kompas nih ya untuk tahu sisi mana penempatannya. Tanaman ini juga tidak sulit dalam perawatan dan penanamannya karena tidak perlu berurusan dengan tanah yang merepotkan. Jadi sahabat Mamel hanya perlu menaruhnya di air dan bisa ditambahkan sedikit kerikil, kemudian mengganti airnya setiap terlihat keruh. Karena kalau terlalu lama juga khawatir bisa menyebabkan jentik nyamuk ya. Selanjutnya yang terakhir ke-10 tanaman monstera. Seperti namanya, tanaman ini akan tumbuh cukup besar sehingga cukup memakan tempat. Nah, meskipun begitu, monstera cukup digemari karena cantik dan perawatannya yang mudah.
Monstera dapat tumbuh dalam pencahayaan yang berbeda-beda. Nah, sebab itu Sobat Mamel hanya perlu menyiramnya dalam waktu seminggu sekali. Dan untuk manfaat yang bisa diberikan oleh tanaman Monstera ini dapat membantu menjaga kelembaban dalam suatu ruangan karena kemampuannya menyerap kelembaban atau nutrisi di lingkungan sekitarnya. Nah, itu tadi ya Sobat Mamel beberapa tanaman hias dengan perawatan minim dan tidak mudah mati yang bisa Sobat Mamel tanam di rumah. Tertarik memelihara yang mana nih? Selesai ulasanku hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share juga ke teman-teman dan orang terdekat kamu. Tekan tombol notifikasi agar selalu mendapatkan video terupdate dari channel ini. Dukung terus channel ini. Terima kasih untuk sahabat Mamel yang sudah subscribe, follow juga IG Amel Plant. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum.